Assalamualaikum. Halo guys, ini adalah Habsen Zino Mini SE, drone generasi lanjutan dari Zino Mini Pro yang di video maiden flight saya lempar dia sejauh 2 km dan balik lagi dengan mulus. Seperti apa hasil performa gimbal, kemudian hasil kamera 4K dan fitur pintar yang dimiliki oleh drone seharga 6 jutaan ini. Plus saya juga udah punya contoh video sinematik yang diambil oleh drone ini. Jadi tonton sampai selesai. Hayu kita mulai. Zino Mini SE ini dijual ke dalam beberapa versi. Ada versi standar 1 baterai, ada versi 2 baterai, plus dapat tas penyimpanan dan dapat intelligent battery management seperti punya saya ini. Bahkan mau 3 atau 4 baterai sekalipun bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, kalau bicara soal desain, Zino Mini SE identik dengan Mini Pro mulai dari bentuk yang portable mudah dibawa, lalu dari sisi dimensi drone yang cuma seukuran telapak tangan hingga bobot yang gak lebih dari 250 gram. Tapi tentu Zino Mini SE punya beberapa dalam tanda kutip kejutan gitu ya. Ya salah satunya terbang lebih lama yaitu 45 menit. Sementara kalau dari build quality, materialnya terasa tipis. Semua drone di bawah 250 gram emang rata-rata kayak gini kan. Jadi masuk akal juga sih karena biar nggak ribet sama regulasi dan nggak perlu didaftarin kayak di China, kemudian Eropa dan juga US. Ya balik lagi karena tujuannya ini kan untuk recreational user gitu ya, bukan untuk para profesional. Drone ini punya kamera 4K yang nempel di gimbal 3-axis yang nanti kita bahas. Di bagian bawah sudah ada beberapa sensor, salah satunya nih sensor optical flow light naik yang bakal bikin drone tetap stabil meski hovering di kondisi low light. Tapi ingat, dia nggak ada sensor anti nabrak. Zino Mini SE punya baterai sebesar 3000 mAh yang sekali lagi bisa bertahan hingga 45 menit. Dan selama saya terbang emang ini baterainya awet banget kan. So, sementara untuk remote dia punya baterai 3350 mAh. Ini baterainya bagi saya udah besar, bisa dipakai 2-3 kali terbang kan. Buildnya juga udah bagus, dia punya layar LCD backlight yang telemetrinya ini jelas dilihat dari sudut pandang mana aja. Di sini udah banyak banget tombol kontrol gitu ya, kayak ada RTH, kemudian ada tombol power dan tombol mode. Nah, di bagian depan juga udah ada tombol shutter dan buat ngatur angle gimbal. Remote ini bisa connect ke HP yang pakai port flash, kemudian USB-C dan micro USB, tinggal pilih aja. Lalu gimana cara menerbangkan Zino Mini SE ini? So, pertama kita download aplikasi X Habsen 2 mau di App Store atau Play Store, tinggal install aja. Untuk cara bindingnya udah dijelasin di video unboxing kemarin ya. Nah, review saya dari aplikasinya ini dia punya UI yang user friendly. Kemudian untuk UX udah bagus, semua OSD penting ditampilkan di depan. Drone ini udah pakai fitur Habsen Synclist 2.0 yang hasilnya gitu ya. Feed FPV yang ditampilkannya ini jelas banget, no problem bagi saya. Lalu gimana dengan performa terbang dari drone ini? So, salah satu hal yang saya suka dari Zino Mini SE ini, dia cepet banget ketika ambil GPS positioning. Drone ini punya brushless motor ukuran 1503 dengan maksimal horizontal speed hingga 16 meter per detik serta udah wind resistant level 5. Nah, bagi saya performa terbang dia udah gesit, mau terbang rendah, terbang tinggi, bahkan dilempar jauh nggak ada masalah. Tapi sayang, meski wind resistant level 5, kalau altitude di sekitar 100 meter dan kondisi lingkungan atau spot kita saat terbang itu berangin, dia nggak terlalu kuat nahan angin gitu kan. Kalau bagi saya sih ini hal yang wajar karena emang drone di bawah 250 gram. Jadi balik lagi, yang penting kalau pengen terbang tinggi dan jauh pastiin sinyal GPS dan FPV-nya itu juga tetap kuat. Sementara kalau soal fitur keamanan, Zino Mini SE ini juga udah ada fitur auto RTH yang bakal bikin drone balik otomatis. Misalnya, ketika drone hilang sinyal GPS, ketika drone hilang sinyal Wi-Fi, atau baterainya mau habis. Habsen mengklaim kalau Zino Mini SE ini bisa terbang sampai jarak 6 km. Seperti di video maiden flight, Habsen Zino Mini SE ini udah saya lempar sejauh 2 km dan hasilnya ini bagus. Nah, tapi ingat, hal ini tergantung dari lingkungan juga. Kalau saya tinggal di desa, jadi spot pegunungan atau sawah itu banyak gitu ya, dan bisa dapat jarak yang lebih jauh dibanding di perkotaan misalnya. Nah, balik lagi karena tergantung interferensinya juga.
Dan jarak jauh saya selama terbang ya bisa agak lihat sendiri nih kan. Bagi saya ini udah bagus banget. Zino Mini SE punya kamera 12 megapiksel dengan sensor CMOS 1/2,6 inch, FOV 80 derajat, dan aperture f2.2. Nah, kameranya ini bisa merekam video Full HD 1080p sampai 60 fps, 2,7K sampai 60 fps, dan 4K sampai 30 fps. Kita juga bisa ngatur parameter warna kayak ISO, kemudian exposure, hingga nambah efek. Nah, review saya dari hasil kameranya ini, fokus gambarnya bagi saya ini udah dapat, warnanya juga bagus. Nah, buat ngambil foto dan video saat jalan-jalan, drone ini udah cocok banget. Ini dia contoh fotonya kan. Sementara untuk video, kamera ini nempel di 3-axis gimbal yang bisa di-pitch dari min 120 sampai 45 derajat, roll kurang lebih 35 derajat, dan yawn kurang lebih 35 derajat. Nah, berbeda dari versi Pro yang bisa di zoom hingga 6 kali, untuk Mini SE ini cuma 3 kali aja. Performa gimbalnya ini udah lembut, tapi sayang saat dibawa terbang cepat di kondisi berangin, saya dapat zelo yang kelihatan jelas gitu kan. Nah, tapi kalau kondisi anginnya itu sepoi-sepoi, ya meski dibawa full speed sekalipun, hasil kameranya ini bakal tetap lembut. Ini dia hasil videonya kan. Zino Mini SE punya beberapa fitur smart flight kayak hyperlapse, kemudian waypoint mode, orbit mode, dan juga following mode. Nah, kita bahas dulu dari mode orbit mode ya, tentu aja. Nah, untuk mode orbit ini, drone bisa mengintari remote control atau mengintari objek tertentu. Bebas banget nih kan, bisa kita pilih sebagai point of interest. Nah, kita bisa mengatur radius putaran, ketinggian, dan kecepatan putaran dari drone ini. Dan hasilnya, drone sangat bagus ketika berada di mode orbit ini. Ini dia contohnya guys. Next ada following mode, di mana fitur ini terbagi menjadi 2 submode. Pertama ada submode follow me, yang mana drone akan mengikuti kemanapun remote control dibawa oleh pilot. Nah, sedangkan untuk menu kedua ada mode active tracking. Mode ini paling saya sukai karena kita bisa memilih objek apapun agar diikuti oleh drone. Nah, performa dari active trackingnya ini bagus. Drone bisa terbang maju, kemudian terbang ke sisi, dan terbang mundur sekalipun. Dia bakal terus ngikut gitu ya. Nah, active trackingnya ini juga cocok banget misal saat dipakai jalan, saat dipakai main sepeda, atau untuk mengikuti objek berjalan lain. Ini dia contohnya kan. So, jadi apa pengalaman saya setelah pakai Zino Mini SE ini? Yang pertama, drone ini punya build yang terasa tipis untuk menjaga agar bobotnya tetap ringan. Nah, selain dari ukuran yang kecil, Zino Mini SE juga cocok banget buat dibawa traveling misalnya. Untuk hasil kameranya bagus, sementara hasil gimbal jangan dibawa terbang di kondisi yang anginnya itu ekstrim. Fitur smart trackingnya juga bekerja dengan baik, jadi bagi agan yang lagi nyari drone dengan ukuran telapak tangan tapi punya fitur lengkap, Habsen Zino Mini SE ini bisa jadi salah satu pilihan. Link pembeliannya ada di deskripsi video. Sampai ketemu di video selanjutnya, dan ini adalah contoh video yang saya ambil menggunakan Habsen Zino Mini SE. Wassalamualaikum.